Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di Mekah zaman itu, siapa aja musafir yang kehausan, silakan dia cari orang yang sedang menggembalakan kambing dan minta air susunya untuk diminum. Boleh. Kayak dulu barangkali tahun 70-an di Kang Ampeng nih, yang rumah masih jarang. Dari Bogor ada tukang pager. Tahu tukang pager kan? Yang kaki dua kelihatan, badannya ketutupan. Orang yang berangkat dari Bogor mau ke Jakarta, tukang pager, dia capek, kelelahan, kehausan. Dulu di Gang Ampeng masih ada rumah yang ada pasebannya. Paseban tahu nggak? Yang ada aub-aubannya. Di situ biasanya ada apa? Ada apa? Ada tempayan. Anak sekarang tempayan ngerti nggak? Neng tahu tempayan neng? Tahu? Padasan tahu nggak padasan? Ngerti padasan? Tahu dia terang. Kalau mama tahu paham ya? Padasan itu bosan apa itu padasan? Itu karincat yang dipakai kerang. Oh iya, karincat yang dipakai kerang, padasan. Dia datang ke situ kehausan istirahat. Di situ ada air, tinggal minum, nggak perlu minta. Kenapa? Yang punya rumah sudah niat, siapa aja yang kehausan nggak perlu minta, disiapin air buat minum. Kembali di Mekah, orang yang kehausan tinggal nyari orang yang sedang menggembalakan kambing. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, beliau kehausan. Di masyarakat sudah ada hukum adat, siapa aja yang kehausan boleh nyari tukang gembala kambing. Kata Rasul Abu Bakar, ya Rasul, tolong kau naik ke atas ketinggian. Untuk apa ya Rasul? Cari orang yang sedang menggembalakan kambing. Naik ke atas ketinggian, dia lihat belah mana yang lagi kawan kambing. Oh, belah betan. Belah betan itu belah betan. Di sebelah timur, dia lihat ada yang menggembalakan kambing. Dia turun, ya Rasul, ada yang kawan kambing. Di mana? Di arah timur. Beliau langsung menuju ke arah timur. Yang mengembalakan Abdullah bin Mas'ud, panggilannya Ibnu Mas'ud. Nah, kata Rasul, boleh nggak saya minta susu dari kambing yang sedang kau gembalakan? Boleh aja Tuhan. Di sini kan sudah jadi rahasia umum, siapa aja yang kehausan, musafir boleh ngambil air susu dari kambing yang sedang digembalakan. Jadi boleh Tuhan. Ada tapinya Tuhan. Tapi apa? Saya cuma tukang angon yang mengembalakan kambing. Ini kambing ada yang punya. Siapa yang punya? Tuhan saya. Kalau Tuhan mau nunggu, saya akan izin dengan yang punya. Bisa kalau izin tuh. Izin. Tuhan, ada apa wahai Mas'ud? Ada musafir 2 orang. Kenapa dia? Mau minta air susu dari kambing kita. Ya kasih. Kata tuannya, Ibnu Mas'ud, ya, emang kambing kita baru ada yang beranak katanya? Nggak ada. Kalau nggak habis beranak ada susunya nggak? Hah? Oh, kalau belum beranak ada susunya nggak? Ibnu Mas'ud. Oh, apa? Kambing kita belum ada yang melahirkan. Kalau nggak janda ya perawan. Kambing janda ada air susunya nggak?
kambing janda ada air susunya nggak? Kambing ada? Nggak ada. Kambing perawan ada air susunya nggak? Nggak ada. Dia bilang, wahai Tuhan, kambing yang saya gembalakan belum ada yang melahirkan. Kambingnya kalau nggak janda ya perawan, katanya. Apa kata Rasulullah? Wahai anak yang sedang menggembalakan kambing, bawa ke sini kambingnya satu. Yang mana tuh? Yang mana aja, yang perempuan. Yang penting dibawa satu, kambing umur 4 bulan. 4 bulan. Kalau 4 bulan kambing janda atau perawan? 4 bulan. Begitu kambing dibawa ke hadapan Rasul, maka Rasul memegang payudara kambing, dipegang oleh Rasul. Di bawah disiapkan 3 gelas. Izin Allah, diperes payudara kambing yang masih 4 bulan keluar susu. Umur 4 bulan keluar susu. Susu apa? Kambing. Nah, Rasul minum, Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud minum. Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang pengembala, dia bingung. Apa dia bilang? Tuhan, sudah lama saya menggembalakan kambing, tapi belum pernah saya melihat kambing perawan keluarin susu. Belum pernah saya melihat. Ngomong-ngomong, Tuhan siapa? Gak kenal nih. Tuhan siapa? Kok begitu hebat? Kambing yang belum beranak tapi bisa ada air susu. Kata beliau, saya adalah Muhammad Rasulullah. Oh, ini orang yang lagi viral. Kau viral gak? Yang lagi jadi buah bibir di kota Mekah. Katanya ada seorang nabi akhir zaman yang membawa risalah baru, yang membawa agama baru dengan kitabnya Al-Quran. Oh, Tuhan orangnya. Saya belum pernah tahu orangnya yang mana, tapi sudah dengar namanya. Ternyata saya menjadi saksi, kata Ibnu Mas'ud, bahwa Tuhan benar-benar Nabi Allah yang diberikan mukjizat. Kambing perawan bisa ngeluarin, ini mukjizat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tuhan, sekarang saya menyaksikan Tuhan adalah seorang Rasulullah dan dia bersyahadat. Abdullah bin Mas'ud dan masuk Islam. Begitu beliau masuk Islam, beliau mengabdi kepada Rasul sekian lama. Bahkan beliau adalah orang yang paling paham, yang paling pandai menafsirkan Al-Quran, berkat dekatnya dengan Rasul. Beliau adalah salah satu di antara ulama di kalangan sahabat. Kalau sahabat ada masalah tentang syariat, rujukannya Abdullah bin Mas'ud. Orangnya kecil. Kalau orang Arab kan biasanya udah tinggi, gede, hidungnya maju. Dia kecil, pendek, kurus. Di Madinah, beliau pernah meminta Ibnu Mas'ud kontai kurma. Ibnu Mas'ud, ya Rasul, tolong kontakin saya kurma. Depan rumah Rasul ada pohon kurma, ditarik. Begitu ditarik, ya orang naik kurma, betisnya kelihatan. Sahabat-sahabat yang di bawah, mereka mentertawakan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Melihat betisnya. Tahu burung peking nggak? Tahu? Tahu? Betisnya kecil. Mereka tertawa, mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud. Rasul keluar. Kata beliau, apa yang kalian tertawakan? Itu ya Rasul, betis Abdullah bin Mas'ud kecil banget. Kalau kata Rasul, saya paling senang kalau dengerin bacaan Quran dari orang. Jadi Rasul tuh kesenangannya kalau ada sahabat baca Quran di sini. Kalau ada masjid yang nyetel suara Quran hari Jumat jam 11, didengerin nggak? Jam 11 sih Masjid Fajrul Islam. Hah?
Nurul Islam jam 11 masjid kita nyetel kaset, didengerin apa dicuekin? Dicuekin atau didengerin? Kalau dicuekin kita yang denger jadi dosa. Terus bagaimana Ustaz? Mendingan jangan nyetel Quran daripada nggak didengerin. Rasul meminta Ibnu Mas'ud membaca Quran, dibaca dia. Surat An-Nisa dia baca. Dari mulai ayat pertama terus sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di ayat itu Rasul bilang hasbunal an, Ibnu Mas'ud cukup, jangan kau lanjutkan. Kenapa ya Rasul? Ibnu Mas'ud melihat air mata Rasulullah menetes dari ngalir air mata, seakan-akan air ini begitu berat. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, kenapa kau menangis? Ibnu Mas'ud, air ini begitu berat buat saya. Di mana beratnya? Coba kau baca ulang. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fakaifa idza ji'na, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, bagaimana nanti di padang mahsyar Allah mendatangkan para rasul sebagai saksi atas kelakuan umatnya masing-masing. Umat Nabi Adam saksinya Nabi Adam, umat Nabi Nuh saksinya Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim saksinya Nabi Ibrahim. Setiap umat para nabinya yang menjadi saksi. Kata Allah, wajibna bika ala haula'i syahida, dan akan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad menjadi saksi atas kerasulan para nabi sebelum kamu. Bro, saya tanya, Nabi Muhammad sama Nabi Adam lahirnya di luar mana? Nabi Adam. Adik-adik, dek, Nabi Muhammad Nabi yang berapa? Nabi Adam pertama. 1 sama 25 duluan mana? Duluan 1. Anak kecil aja tahu. Pertanyaan saya, waktu Nabi Adam menjadi Nabi, Nabi Muhammad udah lahir dong? Saya lahir akhir tahun 70-an. Kira-kira saya boleh nggak jadi saksi kejadian PKI tahun 25? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Belum lahir. Saya nggak boleh jadi saksi kemerdekaan di Indonesia tahun 45. Kenapa nggak boleh jadi saksi? Belum lahir. Kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai saksi para nabi-nabi sebelumnya padahal beliau belum? Tadi tuh mau tahu jawabannya? Mau tahu nggak? Tadi di Maulid tiba, di hadis yang pertama dibacakan, an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam fil al-faidah. Kata penyusun kitab tiba, ada satu hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Nurnya udah ada. Nur Nabi Muhammad sudah ada 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Begitu sudah 2000 tahun, Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Jibril, ya Allah, ambil tanah di bumi. Untuk apa ya Allah? Saya akan menciptakan makhluk baru yang bahan dasarnya dari tanah. Siap ya Allah. Jibril bersama dengan malaikat Israel turun ke bumi, ngambil tanah. Bawa pacul nggak gitu? Bawa pacul nggak? Udah ada belum pacul? Beliau turun berdua ke bumi, ngambil tanah, dibawa ke surga tanahnya,
begitu dalam surga kata Allah, bikin kepalanya, bikin tangannya, bikin badannya, bikin kakinya, lengkap organ tubuhnya. Allah tiupkan ruh di dalam jasad Nabi Allah Adam alaihissalam. Tercipta Nabi Adam, nur Nabi Muhammad dititipkan oleh Allah ke dalam jasadnya Nabi Adam. Begitu Nabi Adam turun ke bumi, berarti nur Nabi Muhammad sudah ada di dalam jasad Nabi Adam. Nabi Adam meninggal dunia, digantikan oleh Nabi setelahnya, digantikan oleh Nabi Nuh. Nur Nabi Muhammad ada dalam jasad Nabi Nuh alaihissalam. Digantikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nur Nabi Muhammad ada dalam jasad Nabi Allah Ibrahim. Sehingga setiap para nabi yang diutus, di dalamnya ada nur Nabi Muhammad yang pindah dari nabi ke nabi. Kalau begitu, saat mereka berdakwah, kira-kira Nabi Muhammad tahu nggak? Tahu. Dari mana tahunya? Dari nur yang ada di dalam jasad para nabi. Beliau tahu Nabi Adam berdakwahnya. Dari mana tahunya? Sebab di dalam jasad Nabi Adam terdapat nur Nabi Muhammad. Beliau tahu Nabi Nuh ditimpa banjir 6 bulan. Dari mana tahunya? Sebab di dalam jasad Nabi Nuh terdapat nur Nabi Muhammad. Sampai pada saatnya Allah memindahkan nur tersebut di rahim Ibu Aminah radhiyallahu anha, sampai-sampai di malam itu, di saat Allah ingin memindahkan nur itu, apa kata Allah? Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat min ahlil ardi was samawat bittahani wal bisyarat fa inna nural masul wa sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama antuhu fi hadhil lailati ila batni ummihi masul. Kata Allah, Jibril kasih tahu, umumkan ke seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, kasih tahu mereka bahwa nur Nabi Muhammad malam ini akan aku pindahkan ke dalam kandungan Ibu Aminah. Jadi meskipun Nabi Muhammad diciptakannya setelah Nabi Adam, tetapi nur beliau sudah ada sebelum Nabi Adam, sehingga beliau pantas menjadi saksi atas perbuatan para nabi sebelumnya. Saksi para umat sebelumnya adalah para nabinya, saksi para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad, dan saksi kita sendiri adalah diri kita sendiri. Tadi baca Yasin nggak? Baca. Ingat nggak ayat yang ke-65 bunyinya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itulah ayat yang menjelaskan bahwa setiap manusia, setiap kita, yang menjadi saksi perbuatan kita adalah kaki kita, tangan kita, seluruhnya akan berbicara. Mulut terkunci, saksinya adalah organ tubuh kita. Kaki bakal bilang, ya Allah, kaki saya pernah saya langkahkan ke majelis maulid. Kata tangan, iya ya Allah. Kata kepala, benar ya Allah. Kata kuping, benar ya Allah. Saksinya adalah organ tubuh kita. Karena itulah, meskipun kita berbuat maksiat, tidak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, seorang pun nggak ada yang tahu. Kira-kira ketahuan nggak? Ketahuan nggak? Siapa yang kasih tahu? Anggota tubuh kita. Sehingga jangan merasa nggak ada yang tahu, diri kita yang tahu. Itulah yang akan membuat seluruh perbuatan maksiat kita tidak akan luput dari tulisan malaikat, sebab organ tubuh kita menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW, beliau seorang Rasul yang kehebatannya sampai menjadi saksi
untuk perjalanan para nabi sebelumnya, dan kita bangga menjadi umat beliau. Mudah-mudahan kebanggaan kita menjadi umat beliau mendatangkan kita mendapatkan berkah dari Allah dan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Itu saja sebentar yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada guru yang Alama Ustaz Suhada Hadabi yang telah menyampaikan maulidul hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan kita mendapatkan hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meningkat adalah selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Insyaallah akan disampaikan, insyaallah akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rodi Kekasih. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sayyid kepada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Miftahuddin Hamdani, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Salihuddin Fahri, beliau adalah guru tetap pengajian malam Senin. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Suhada Anadi, yang tadi telah menyampaikan ceramah agamanya yang pertama. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Bramantia, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz M.Edi Kosasi, beliau adalah kori kita yang tadi telah menyampaikan ayat-ayat sucinya. Yang terhormat Al-Mukarram Haji Abdurrahman, beliau adalah ketua DKM Masjid Nurul Islam beserta stafnya. Yang terhormat orang tua kita Haji Muhammad Soleh, mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua RW 1 Bapak Lili Ramli beserta Ketua RT se-RW 1, wabil khusus RT 7, 8, 9 RW 1. Yang terhormat sesepuh Kampung Palsi Gunung, alim ulama yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat sehat walafiat, nikmat punya kesempatan, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa menghadiri maulidnya Nabi besar Muhammad SAW di Gang Ampeng RT 8 dan 9. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat hingga akhir zaman. Saya mewakili atas nama panitia yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada para donatur, warga masyarakat RW 01, Ketua RW, Ketua RT RW 101, dan Ibu PKK RT 8, RT 9 yang telah membantu panitia sehingga terlaksananya pada acara pada malam hari ini. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada majelis pengajian malam Senin yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Salihuddin Fahri atas kerja kerasnya dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang, sampai malam ini. Alhamdulillah, saya kalau melihat gini kayaknya girang. Kenapa? Kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama di sini, ya kumpul semuanya dari RT RW 1 dan lingkungan yang lainnya, para undangan. Ini alhamdulillah. Saya rasanya artinya senang
Ya. Dan sini pun semoga amal baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini dijadikan nilai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak bisa membalasnya, nanti Allah saja yang membalasnya. Kita doakan juga para donatur, hamba Allah yang telah menyukseskan acara malam hari ini, dari mulai para donatur, warga, dan sampai Karang Taruna. Ini kita doakan semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, saya atas nama panitia mohon maaf ya apabila tempat jamuan dan sambutan daripada para undangan dan warga ini kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya di sini sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, ya sedikit berpantun Pak. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sekali lagi saya mohon maaf atas semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini kita diakui menjadi umat yang lebih besar Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan sambutannya. Para hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita meningkat acara selanjutnya, yaitu Maulidatul Hasanah yang kedua, dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haji Miftahudin Hamdani. Kepada beliau mempersilakan dengan hormat, sallu ala Muhammad wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fi dzikra maulidir rasul wa akrama man ta'abbada wa taqarraba wa ta'attara fihi bimahsulil qabul. Wassalatu wassalamu ala sayyidi abil batul sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yawmin la yanfa'u fihi al-'awl wal-huqul. Amma ba'du, hadratil afadil al-mukarramun, yang saya hormati segenap para masyayikh, yang saya hormati segenap para kiai, para asatidz, tuan-tuan guru, yang mohon maaf saya tidak sebutkan nama-nama beliau, takriman, takziman, tauqiran lahum jami'an. Kita doain mudah-mudahan segenap tuan-tuan guru kita semua, terkhusus guru tetap yang ada di majelis atau di kampung ini, mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama kita, para masyayikh kita senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis Darul Khairat. Mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara yang ada di majelis ini serta siapapun yang membantu mensukseskan acara ini, baik dananya, tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan semua yang berpartisipasi dalam mensukseskan ini acara, mudah-mudahan senantiasa diberkahin hidupnya, diluasin rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bijahin Nabi Mustafa wa Rasulil Murtada, amin ya rabbal. Yang saya hormati para umar pemerintahan, Bapak RW, Bapak-bapak RT, nggak ada. Kita doain mudah-mudahan segenap para umar kita senantiasa selalu diberikan taufik hidayah, dan akhirnya mudah-mudahan selalu bersinergi dengan para ulama, dan akhirnya insya Allah menjadi sababiyah ulama dan umar kita menjadi perantara kampung kita tambah barokah, amin. Segenap Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, tetamu Rasulullah, ashabakumullah, yang mudah-mudahan insya Allah senantiasa diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung aja ya biar cepat. Banyak udah yang kita dengerin mau'izah hasanah dari pembicara yang sebelumnya, yang saya yakin kalau kita bicara ceramah agama mau'izah hasanah, insya Allah kalau kita dengerin, kalau kita amalin, akhirnya jadi manfaat dunia sampai akhirat. Oleh karenanya adalah dihidangkan makanan suntun wayak turunahu, dan mereka pada makan. Jadi rukun maulid salah satunya yang makan. Makanya kalau ada panitia maulid kagak nyediain makan, nekat
nggak sah, karena salah satunya adalah madang. Cuman saya kasih tahu, madang di tempat maulid sama madang di tempat lain beda. Kalau makan di tempat maulid, makan berkah. Biar kata cuma secomot dua comot, yang kita cari berkahnya. Berkahnya. Lah kalau madang lapar, lapar. Waduh, orang madang apa lapar ternyata udah masak dan masak terus bulan. Kayak aku itu kadang-kadang biasa tinggal gelutukan. Pak, nggak enak buludan di sini, enakan buludan di Solo. Buludan di sini apaan? Snacknya begitu banget. Bolu bantet, salak sepet, jeruk asem. Begitu buka-buka berkat, gue kira daging. Ketembang. Enakan di Solo, buludan dagingnya gede-gede. Ibu-ibu Solo kawakan. Sini mah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya tujuan maulid, ya untuk kita nih, kita lagi nyari keberkahan, kemuliaan. Kita semua lagi nyari ridho Allah biar hidup kita berkeramah. Karena memang kita jujur, kalau bicara soal diri kita semua nih, wala antum wala ana wala antuna wala ana, semua kalau kita bisa jujur, kita belum jadi orang yang bersih. Sementara kita punya PR di hadapan Allah, dan PR ini semua berlaku buat hamba Allah. Wala RT, wala RW, wala ustadz, wala kiai, wala santri, semua punya PR yang sama di hadapan Allah. Apa itu? Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, besok kita masuk kuburan dalam keadaan fitrah. Betul gak? Betul aja tidak bisa cepetnya. Kabur dingin. Kagak enak makan dingin-dingin. Jadi kita punya PR yang sama, kita perlu sadar. Mau ustaz kek, mau bukan ustaz kek, RT kek, RW kek, di hadapan Allah kita punya PR yang sama. Bagaimana caranya besok kita mati dalam keadaan fitrah? Cuma kita perlu mikir, kalau orang yang beriman mikir, makanya ada bahasa tasawuf. Ya Allah, gue bisa deh. Ya Allah, gue bisa deh. Umur udah 80, umur udah 70, mulai dari akil balik sampai ginari masih banyak kan bangor nih ketimbang brengseknya. Makanya kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang udah umur 40 tapi lam yakrib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya belum mendominasi daripada keburukannya. Kalau kata orang kampung, masih banyak kan bangornya daripada benernya. Baik-baik kalau orang yang model begini pada umurnya 40, masahas syaitan wajahu, setan saban hari rusak muka ke manusia, rusaknya saban hari. Lagi ke manusia, ke setan bukan cuma rusak doang, lagi pakai ngomong. Apa kata tujuh? Ada wajhun la yafrah, sungguh ini manusia karena beruntung. Falyatahaz ilanar, siap-siap ke neraka. Na'udzubillah min. Lah jujur kita sekarang umur 40, pelajar yang belakang udah rewel-rewel. Ini generasi maghrib. Udah 40, udah 50 ke atas. Kalau kita bahasa muhasabah diri, ngaca diri, kira-kira kita masuk ke kuburan fitrah apa kagak? Kita cuma doa, waj'alna min ahlil khair, waj'alna min ahlil khair, min ahlil khair, waj'al hubbana bihubbi ahlil khair. Kita cuma doa, ya Allah kumpulin kami dong bersama ahlul khair, ya Allah jadikan kami ahlul khair. Tapi kelakuan kita, sama tetangga, galak, ngomongin orang paling fokus. Gue gak pernah bersoalnya, gue gak ngerti dari mana pintunya. Maka salah satu kita hadir di tempat ini di majelis maulid, ya tujuannya buat tabaruk dari keberkahan. Kalau kita belajar tauhid, ada ungkapan ulama tauhid begini nih Bu.
al-muta'alliqu yatasarrafu bi syarafil muta'allaq. Kalau bahasa makna bebasnya, orang kalau pengen mulia sandarannya kudu mulia gitu. Makanya ada istilah orang bergaul sama tukang minyak wangi bau, bergaul sama tukang minyak tanah bau, bergaul sama tukang bensin bergaul sama tukang cilok bau. Sama begitu juga bisa kita pengen mati mulia, kita suruh bersandar kepada sesuatu orang dan yang mulia-mulia. Makanya ulama tauhid ngajarin di saat kita pengen mulia di hadapan Allah, maka sandarkan diri kita kepada perkara yang mulia. Apa itu? Nih, PR-nya ngajinya nih. Satu, sandarkan diri kita kepada Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu. Artinya mereka kalau dalam bahasa pelajaran, kalau dalam bahasa ngaji, tauhid, nih ajarin kita, ajarin sama guru, ajarin untuk ilmu tauhid. Makanya kalau kata Syekh Nawawi, ilmu tauhid disebut asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Makanya orang dulu kita kaca perbandingan. Kalau saya kaca perbandingan suka sama orang dulu kenapa hidupnya berkah? Karena salah satu ngajinya itu ditekun imam. Dan kalau bicara ngaji, yaitu orang dulu ya salah satunya tauhid. Jadi salah satu cara mengandalkan diri kita kepada Zat yang maha mulia, salah satu dengan cara ngajinya tauhid badare. Wujud idam baqa mukhalafatu ilmun basal alam aliman basiran ngaji gak tuh? Ngaji gak? Orang dulu kita diajarin banget tuh mana sifat salbiyah, nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, kita diajarin banget. Saya aslinya orang Tanabang, Kartengsin aslinya. Tahun 2002 baru masuk Depok, tahun 2002 baru masuk Depok, 2003 di pesantren di daerah Sawangan. Itu saya yang orang Tanabang, Kartengsin, itu saya masih babanya, masih kecil sama babanya. Itu diajarin nih, so di kantongnya kitab sifat 20 Habib Usman bin Yahya. Saya masih kagak tahu itu buat apa. Gua kira jimatnya nolak, gua kantongin mulu. Hatinya orang tua saking kepengen tuh buat neken, kita semua ngerti bawa itu gua kira apa. Ya emang kan alat Melayu ada garus-garus dalam kotak-kotaknya. Oh jimat kali ini, kita kantongin aja. Padahal ujung-ujungnya ternyata kita lagi diajarin sama orang tua kita, bapak kita kudu kenalin tuh belajarin tauhid. Sandaran dalam bahasa kita kepada Zat yang mulia, dalam bahasa ilmu tauhid kepada Allah. Karena konsep Rasulullah berdakwah begitu juga. 23 tahun Rasulullah berdakwah, 13 tahun di kota Mekah yang ditanamkan pertama tauhid, orang kenalan. Sembah Allah, ma'rifatul ma'bud. Kenapa? Karena kata Rasulullah kuncinya asal tauhidnya matang aja, semua syariat ibadah pasti dia kerjain terus semangat. Sami'na wa ata'na. Terbuktikan begitu dilajarin tauhid, kenalin Tuhan, kenalin Allah, kenalin Allah. Begitu turun perintah pelan-pelan, turun perintah syariat ibadah sholat. Rasulullah kumpulin sahabat akhirnya, para sahabat, para muslimin, ya maksudnya muslimin, sudah saatnya kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apa kata sahabat? Siap ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami lakukan, kami dengarkan, kami jalankan, kami dengarkan, kami patuhi.
turun lagi perintah syariat zakat. Hei para sahabat, kawan-kawan, sudah saatnya kalian keluarkan harta kalian untuk agama, sudah saatnya kalian sedekah, sudah saatnya kalian zakat. Apa sahabat jawab? Siap ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami lakukan, kami dengarkan, kami jalankan. Bahkan menjatuhkan pinggir-pinggir, maksudnya saking penekanan nih. Bahkan sampai perintah maju ke medan perang. Kata Rasulullah, hei para muslimin sahabat, sudah saatnya kalian turun ke medan perang, lawan orang kafir walaupun nyawa taruhannya. Sahabat menjawab, siap, sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami laksanakan, kami dengarkan, kami laksanakan. Subhanallah. Kenapa emang? Karena tauhidnya kuat. Kalau kita kan nggak begitu. Begitu dengar perintah syariat dari ustaz, dari guru, bukan sami'na wa ata'na, sami'na gua pikirna. Dengerin pikirin. Ada untungnya deh. Lu kata ngobek tuh. Makanya yang pertama, sekali lagi kembali kepada pokok persoalan. Yang pertama kata ulama tauhid, kalau diri kita pengen jadi mulia, sandarkan kepada zat yang maha mulia. Kalau dalam bahasa ngaji, tauhid pelajarin insya kalau kata Habib Abdullah bin Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, tauhidnya orang kuat. Begitu ibadah juga dalam melafazkan kalimat lafaz Allah, seterusnya kontaknya nyambung, dapat klik nih. Karena khusyuk dalam sholat kan sebenarnya wajib. Bahkan Imam Ghazali ngebela mati-matian khusyuk itu bagian rukun sholat. Kalau kita bicara khusyuk, salah satu konsep khusyuk yang pertama, salah satunya di takbiratul ihram. Takbiratul ihram salah satunya yang kita sebut nama Allah. Di saat orang ilmu tauhidnya kuat, mantap, zahiran wa batinan, maka dia kliknya dapat kalau lagi sholat. Minimal lagi takbiratul ihram, Allah. Bukan kosong tahu takyin doang, tapi begitu dia belajar tauhid, praktekkan dalam sholat, dia mulai bisa aplikasikan. Seakan-akan lagi sholat, seakan-akan lagi ngobrol sama Allah, seakan-akan lagi curhat sama Allah, seakan-akan lagi ngadu sama Allah. Walaupun begitu takbiratul ihram selesai, acak-acakan lagi. Yang makom kita kan busuk, susah dari awal ke akhir. Tapi udah cakep banget sih kita. Allahu Akbar, begitu sedap, cicak umur-umuran gitu ya. Nyebut apa lagi takbir, Allahu Akbar. Duit saya buat ini ya. Tapi minimal segitu udah cakep. Kenapa? Emang karena tauhidnya mantap, maka begitu dipraktekin dalam sholat, kliknya dapat. Makanya disebut asraful ulum, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, karena menyempurnakan semua ibadah yang kita kerjain kalau tauhidnya kita pelajari. Kalau dalam bahasa tasawuf alias bahasa zikir sama, sirnya cepat nyambernya. Orang kalau tauhidnya kuat, Allah, 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 Allah. Kalau kata ulama tariqah, zikir nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Lafzul jalannya kita baca Allah, 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 Allah. Bisa tauhidnya kuat, maka benar-benar dengan kalimat wayam bari ayat tahida dzikra fi qalbihi, dan seyogianya dia menyatukan apa yang dibaca ke dalam qalbinya. Allah, 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 Allah. Itu Allah, lafaz Allah masuk hati. Makanya sebagian ulama ahli thariqah, di antara kaifiat zikir biar dapat khusyuknya, lafaz Allah kita suruh tulis di depan kita, tulisan tangan, jangan kopi, tulisan tangan.
lagi zikir sambil kita melototin nama Allah, 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 Allah. Jangan pergi sampai pedes pada kita. Kan kalau menolak toriko kaya dengan cara, kaya dengan kaisian. Toriko apapun selama itu mau kabar, masih muskilah nggak. Mau tijaniyah ke, mau sarwahiyah ke, mau toriko alawiyah ke, mau qadiriyah nasabandiyah ke, selama itu mau kabar nggak apa. Dan kalau kita bicara toriko kaya dengan kaisiat, bagaimana caranya supaya zikirnya khusyuk, kita ini gimana? Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Intinya yang pertama, kalau diri kita pengen jadi mulia, sandarkan diri kita kepada Zat yang Maha Mulia, insya. Yang kedua, kalau kata ulama ahli tauhid, biar kita mulia ini besok mati ke kuburan fitrah, sandarkan diri kita kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yakni Nabi besar Muhammad. Ini makanya tadi saya bilang, kita tujuh dan muludan gimana, kita tujuh dan muludan kemana-mana, nggak ada yang lain. Biar kita dapat kecipratan kemuliaan Nabi. Kenapa emang? Karena Nabi lahirnya aja udah membawa maslahat buat seluruh alam. Bayangin deh, baru menonjol, bahkan nur nih, tadi diajarin sama guru kita. Biasanya begitu keluar, buat maslahat. Dulu ada orang namanya Abdul Uzza, kenal gak? Tapi saya sebutin kuliahnya pasti tahu nih. Abu Lahab, kenal gak? Tahu gak? Abu Lahab, kan Abu Lahab bajingan banget deh, brengsek banget manusia. Sampai Allah kutuk langsung dalam Quran sih, tabat ya Abi Lahab. Itu Abu Lahab brengsek plus sama bini-bini, laki bini durjana, namanya Ummu Jamil. Itu bininya tuh, dia punya berlian banyak, bandanya banyak. Itu saban pagi suka ngeneng-ngenengin, suka ngeneng-ngeneng. Itu bandanya banyak, kalungnya, bolongnya emasnya banyak. Itu dia saban pagi suka ngeneng-ngenengin ke orang kampung. Siapa mau nih, siapa mau, begitu. Siapa mau nih, asal bisa bikin sakit Nabi, bikin nasihat sakit Muhammad. Siapa mau nih, asal bisa bunuh Muhammad. Siapa mau nih, asal bisa sakitin Muhammad. Begitu kan? Itu tuh bininya Allah, kan brengsek tuh. Makanya dikutuk dulu itu dalam Quran. Tapi sebegitu bejatnya tuh manusia, di kuburan kan ditakutin tuh, diseksa. Tapi setiap hari Senin libur, ada pengumuman di kuburan. Setiap hari Senin perek, azab kubur pakai perek. Bukan cuma kagak diseksa, wa yakhruju ma'un min baini usbu'aihi, dia keluar air dari sela-sela jarinya dan diizinin wa yashrabu, dia minum. Bayangin tuh, emang kenapa? Kok bisa begitu tuh? Kagak diseksa, keluar air dari sini jarinya, dikasih izin lagi buat minum, jadi ngaso. Emang kenapa? Kalau kata bahasa riwayat Nabi diungkapkan para ulama, salah satunya farhan wa sururan inda wiladatin Nabi. Karena dulu dia tuh biar kata bajingan, waktu Nabi lahir dia sempat girang, segitu lah. Kan dikasih tahu sama budaknya tuh, kalau kata kita pembantu budaknya, Tuhan, anak kamu lahir loh. Abu Lahab nanya, bener Tuhan, laki apa perempuan? Laki Tuhan, ganteng, bersih, cakep. Girang tuh Abu Lahab, farhan wa sururan, girang. Bahkan saking girangnya, itu budaknya tuh Suwaibah. Amerika Tenggara dari Suwaibah, tak tuki. Kalau kata kita, gua merdekain lo. Dulu orang punya budak kalau dimerdekain, luar biasa, karena barang berharga. Dimerdekain tuh budaknya, kenapa sakit?
saking girangnya, padahal Abu Lahab kagak tahu kalau yang bakal lahir itu bakal jadi nabi akhir zaman, dia kagak tahu. Abu Lahab kagak tahu kalau yang bakal lahir itu bakal jadi musuhnya, dia kagak tahu. Dia cuma tahu yang lahir itu ponakannya laki, ganteng, bersih, cakep, segitu doang. Tapi begitu gara-gara begitu doang tuh, setiap hari Senin perek azab kubur. Nah, kalau Abu Lahab aja begitu, lah bagaimana antum, bagaimana kita? Kita insya Allah sembahyang udah, puasa udah, zakat udah, kita tambahin, kita cinta, girang banget sama kelahiran Nabi. Makanya sahabat kawan kita muludan, bukan lagi setiap hari Senin, kita setiap waktu, setiap saat dijauhkan dari fitnah kubur dan adab kubur. Amin ya Rabbal. Makanya lempengnya insya Allah. Makanya saya suka bilang di mana-mana, kalau ada orang ngebidahin orang muludan, di sini ada nggak? Yang suka bidah muludan ada nggak? Itu kalau ada orang masih ngomong begitu, nggak usah diladenin. Tapi norak, wayak begini masih ngomongin bidah. Kalau ada orang muludan bidah, tahlilan bidah, sejarah kubur bidah, nggak usah diladenin, nggak usah capek, lo mobil aja. Entar begitu mobil udah dapet, lo kata gini, maaf bang, urusan gua masih banyak, lo ngomong aja mobil gua. Lagi kan kalau saya belum saya pakai diladenin, saya sering ajak kawan-kawan jamaah yang suka muludan, ini nggak usah pakai diladenin. Yang jadi masalah sekarang tingkatin aja muludan kita, tingkatin khusyuknya, sakralnya tingkatin, itunya deh. Kan salah satu menyandarkan diri kita kepada Nabi bukan cuma cinta. Kalau dalam bahasa kita qabilut tughyan, itu termasuk bagian rukun, bagian salah satu cabang iman. Wa'bud nabiyyaka wa azzim qadrahu, dan cintai nabimu dan agungkan kemuliaan nabimu. Cara mengagungkan kemuliaan Nabi dalam kitab tersebut disebutkan ayyura'iyal adaba inda dzikrihi, menjaga adab ketika kita menyebut namanya. Shallu ala nabi, salawat. Salah satu menjaga adabnya ketika kita lagi baca, maka disitulah salah satu asbabul nuzul. Kenapa kita kalau mahalul qiyam kita diri asyrafah? Kita yakin karena Rasulullah hadir, makanya ketika ada di majelis maulid ini disebut yang datang semua tamu Rasulullah. Cuma tingkatin khusyuk kita dalam peringatan maulid, terkhusus lagi baca nawi, lagi baca maulid. Tuh khusyuknya maksudnya bagaimana? Kalau kata ulama jangan ada makruhat, nggak boleh ada di situ makruhat, kemakruhan. Saya kalau lagi di pesantren, saya lagi muludan, saya suka ingetin panitia, kawan-kawan panitia, jangan lupa tuh tulisin fotokopiin, tulisin tembok di tiap-tiap tenda, mohon maaf selama pembacaan maulid dilarang merokok. Tolong yang baca, yang lagi sedang merokok sedang baca maulid dilarang, matiin. Saya mau merokok bengis, cuma kalau lagi baca maulid saya gak lagi. Itu salah satu ditingkatin sakralitas kehusuan, karena kita lagi mengundang Nabi dan kita perlu yakin. Jangan sampai orang bidah ini soalnya kita katain, kita lagi mengundang, kita bercanda. Oh, nggak boleh ada makruhat. Yang kedua, nggak boleh ada khilaful aula. Khilaful aula itu yang menyalahi keutamaan. Contoh, lagi asrakal saya berang, juga ada tuh, buat makam. Nyenderan itu kan simpuk aja pakai mic. Kita kata lihat muda agak reot, itu khilaful aula dan disunahkan syiddatus shaut dengan keras suaranya. Ya Nabi salam alaika, tingkatkan khusyuknya. Jangan bercanda, jangan merokok. Itu sakralitasnya di situ. Biarin orang ngomong bidah terserah.
tapi kita yang cinta muludan, yang suka muludan, tingkatkan khusyuknya begitu. Makanya inti pembacaan maulid, inti peringatan maulid itu bukan ceramah, bukan yang baca maulid. Berhasil atau enggak yang tergantung membaca maulid, bukan ceramah, bukan acara inti, bukan. Dulu di Tenabang, saya masih kecil, masih SD, suka dibawa bapak saya kalau bulan keluar. Emang ada ceramah? Nggak ada ceramah dulu, Pak. Yasinan, tarawaan, baca maulid. Dulu barzanji, kalau cuma baca barzanji, udah doa barzanji, udah bongsang keluar. Hati bongsang lah. Nggak ada ceramah. Terus sekarang aja udah keluar ceramah. Makanya berhasil atau tidak ya tergantung yang baca maulid. Dan kalau kita bicara, mohon maaf, kalau kita bicara ujroh, hadiah, bisyarah, amplop, kalau kata orang-orang punya lebih gede yang bertarawih. Mana yang bertarawih saya beli? Bagi dua kan gue ipanin loh. Ya iya, kalau berhasil atau enggak ya tergantung dia baca maulid. Yang lain kagak ngerti, nanti manggut minimal baca tarawih ngerti. Baca qasidah, kita kan nikmatin doang, geleng para kata temen ngerti kagak, gue udah menanya. Oh, minimal yang baca ngerti gitu. Makanya saya sering bilang sama anak-anak hadroh, mau yang anak-anak kosong belum latihan, giliran latihan hadroh datang, ngaji udah datang. Ya, ngaji ini yang penting. Ini yang baca hadroh, yang baca maulid itu tuh peran utama. Makanya saya galakin banget anak muda di sana. Dan mau kita pakai datang, ngaji yang penting. Kan banyak sekarang begitu tuh main hadroh. Waktu hadroh nyampe begitu ngaji udah nyampe. Ngaji yang penting. Ya minimal ya kalimatnya dia paham dah. Minimal bacaannya dia tahu. Soalnya pernah pengalaman begini nih, ada anak muda. Saya dulu kenapa ngaji anak muda tuh di daerah buku pinggir kereta tuh, bahkan punya nama pengajian muridnya pengajian Barata. Saya kira Barata apaan? Barata bagi rata. Itu kumpulan copet semua tuh. Iya bener-bener ini. Itu di daerah buku pinggir tuh. Sekarang tuh stasiun karet di situ daerah. Nah singkat cerita itu ada pengajian gitu, anak muda. Cuman anak muda itu setengah yang main hadroh dulu, bukan hadroh marawis. Hadroh banget tren dulu, marawis. Begitu pengajian kita anak muda nanya nih. Kan saya suka pengajian, saya sertanya jawab. Indah pun muskilah, ada yang mau nanya nggak? Ada. Saya nanya, Ustadz nanya dong, nanya apaan? Ya ini Ustadz cuma nanya kalimat sih. Mufradat, nanya apa? Itu Ustaz, kita suka baca, artinya apa Ustaz? Apaan? Tulil. Saya sempat mikir tuh, kan kalau dalam bahasa Arab kita kalau minta artinya lihat asal kalimatnya apaan. Apaan itu? Saya coba asal dari katanya talal, ya talawat yukalilut tololan gilokan. Oh dari kata atal yutilu itu lah. Singkat cerita saya nyerah. Dulu kalau kata guru saya di pesantren, kalau kata Ki Sukron Makmun, kalau lu ngajar di masyarakat, kalau sampai ngajar di masyarakat tanya, lu jangan paksa jawab, bilang PR, begitu. Lalu saya kagak jawab, saya kagak nggak tahu, saya bilang PR minggu depan. Begitu sampai rumah itu kamus mulai dari yang kecil, kamus pocket sampai munjid dua belah agak ketemu tuh apaan itu ya. Kan saya masih ngaji nih sama guru-guru, saya masih ngaji. Begitu kelar ngaji saya nanya lagi sama guru nanya dong, ada apa nih Pak? Ini guru ada jamaah anak-anak muda, dia nanya kalimat artinya apa? Tulil, habis artinya tulil guru. Cuman kalau guru karena lebih cerdas kali ya, dia diem 5 detik. Nah nanya bang nih, tanya tentang itu bocah
mumet dari mana tuh kalimat? Oh iya, itu yang gua kagak tanya. Dari Quran, hadis, kaul, atar, dari apa? Oh iya, gua kagak tanya. Makanya begitu pengajian berikutnya, biasa ada yang nanya dengan cuma Ustaz yang kemana dulu jawab. Sewot motor. Iya Pak, tulil. Akhirnya kita tanya, Bang, itu tulil lu mau di mana? Ayat Quran, hadis, kaul, atar, dari mana? Itu Ustaz, itu sering baca kok. Aman. Ilahilas tulil Firdaus buset. Boleh terjahit. Saya bilang, Tom, jangan kata gua, orang Betawi, orang Karatensin, orang Arab yang hari-harinya diurut di sono. Kalau lu tanya, lah kagak bakal tahu. Lah bukan kagak tahu, motong kalimatnya salah, PA. Kan ilahi lastu lil firdausi, kan begitu. Tulil. Intinya dari pelajaran itu saya bilang, lu mah mau main kabuk doang, lu ngaji kagak bahasa pakai kanti. Makanya saya bilang udah lu wajib besok pelajaran baca bahasa dikit-dikit daripada gue kerjain lu. Itu tuh satu contoh, cuma satu contoh tuh. Makanya saya bilangin anak muda terkhusus lagi ke tim Hanro, tim Qosidah, tim Tarawih, itu bakal tuh kudu belajar ngaji intinya, insya Allah. Ya pokoknya yang kedua intinya sandarkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang terakhir, kalau diri kita pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah, setelah sadarkan diri kita kepada Zat yang Maha Mulia, sehingga sadarkan diri kita kepada manusia mulia. Yang ketiga, sadarkan diri kita kepada agama yang sudah Allah muliakan, yaitu agama Islam. Begitu bicara agama Islam kan udah Allah sempurnain loh. Kalau dalam bahasa Ustaz, guru kita kalau ngajarin surat Al-Maidah ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu. Sinyal kurang bagus. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum wa raditu. Maksudnya bantu ibu dulu. Itu kalau kata ulama ayat gunting pitak itu namanya disebut resmi Islam Allah sempurnain. Itu kalau dibahas itu ada fi'il madhi 3, akmantu, raditu. Kalau dibahas panjang tuh 3 SKS lama. Cuman intinya yang saya mau garis bawahi, udah Allah redoin udah. Itu syariat mulia, agama mulia. Kita harus sandarkan kepada agama. Makanya ada salah satu doa yang Nabi baca, ujungnya tuh, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup kami yang terus nambah kebaikan. Ya Allah, jadikan kematian kami istirahat dari segala keburukan dan kejelekan. Ada nggak doanya gitu? Ada nggak? Ada aja lah yang turunnya. Ibu kagak hafal, tapi Ustaz pasti hafal itu, dan ibu sering aminin, bapak sering aminin. Depannya apa anda? Sebelum hasil itu didapetin, Allahumma asrih dinana alladhi huwa ismatu amrina. Intinya asrih, perbaiki, cakepin agama kami ya Allah dalam diri kami. Kenapa? Memang karena agama jadi ismah, benteng buat kami. Hidup kita bisa bermanfaat, mati kita bisa bermanfaat. Salah satunya kuncinya agama, cakepin ya Bu ya, insya ya. Orang kawin aja suruh lihat agama. Ibu cari mertua, ibu cari mantu, yang disuruh kan agama, betul nggak? Kan Rasul ngajarin, ya maksal sahabat, hei para bujangan,
Banyak bujangan di sini. Kata bujangan, kata Rasulullah, para bujangan cari calon bini yang punya 4 hal. Apa itu? Ijamaliha, walimaliha, walinasabiha, walidiniha. Cari calon bini yang mungkin cakep, duitnya banyak, keturunannya bagus, orang soleh. Amin. Ada nggak orang sedang begitu? Mungkin cakep, duitnya banyak, keturunannya bagus, orang soleh. Ada nggak? Ngaco. Nah itu masalahnya, kemarin kita nyari perempuan yang model begitu, waduh kayak begini coy. Ada cakep, bangor. Cakep sih, masya Allah, saban malam minggu lagi bokin. Ucuk termamat, terburun ke dalam. Makanya perawan sekarang umur 17 tahun, tadi udah lembek. Anak kecil 17 tahun ke samping. Sorry. Lah emang langka sekarang, susah. Dikasih tahu kita sama RT, Ustaz, ada cewek cakep, solehah, Quran bisa baca fasih, sama orang tuanya taat, sama gurunya patuh, tahajud dia ngerti, baca Quran bisa. Begitu kita kawin, utangnya banyak. Lah susah nyari perawan yang model begitu sekarang. Cuma untungnya hadis Nabi itu agak berhenti sampai di situ, belum berkelapa. Apa kata Rasulullah? Fazfar bidatil din, tuh agama. Biar rendah, mukanya pas-pasan, cuma konten 6,5. Mukanya hitam, berminyak, busik, biar. Duitnya kagak banyak, tapi yang penting dinnya patuh sama agama. Salehah itu yang jadi keramatnya loh. Biarin keturunan orang biasa, duitnya kagak banyak, mukanya pas-pasan. Yang penting solehah itu agamanya loh. Sama perawan kalau dari calon laki ya begitu, maksud mantuknya sama, begitu juga. Makanya nih kadang-kadang orang tua sekarang nih dari calon mantu ujuk yang bertanya baju apa betul 100 PNS suwe mati anak muda ya belajar merombot tanya gaji berapa duit berjalan tukang kumpul berdua. Yang ditanya jangan itu dulu, Bu. Ada anak perawan kita lagi jalan cowoknya anak laki, tanya dulu terus mereka belum dia datang ke belakang belum lagi belum tanya terus banyak orang belum tanya baru income minggu berapa tanya paling kata anak muda yang masuk madrasah gua. Ya karena kita saking sayangnya mana perawan kita biar sama. Kata Rasul ujungnya fasfar bidatin tambah yadaka. Kalau anak kita dipegang sama orang soleh, sama orang soleha, yadaka selamat udah hidupmu. Begini cakep dan berani melaki. Dia masukin kotak daru, kocok. Tukar ojek. Nah kita bukan butuh cakepnya, solehahnya patuh sama laki sih doang. Sabar kok. Memang masalah ya orang. Tapi mak masih masalah. Amin. Melaki patuh. Ya jangan merentang-rentang lagi, kagak boleh. Dia baca kitab protokol nggak boleh. Kalau penuh kita jangan merentang, lihat tolongnya. Ini bener sih berangkat ngaji. Bang, gue mau ngaji bang. Pencucian teruntar hakim. Buset. Ada yang laki ini nongkrongin pencucian begini.
Kalau mau kasih kalimat minta tolong, bang saya mau ngajar edoin ya, ntar minta tolong bang, itu kita harus dijemur no, mereka udah minum, karena edokannya angkatin cucian begitu, bang gue ngaji, ntar hujan dulu cucian angkatin dia, itu biar kata ngaji begitu juga laki kagak enak, juga laki enak, ya kagak dapat pahala. Yang namanya doa laki itu tuh. Nah jadi intinya agamanya tuh. Orang kalau udah agamanya kuat, agamanya soleh, bagus, maka itu yang bisa menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Ya Rabbal. Sesuai MOU. Ngaji apa itu mah ngaji dua alah coba kan dua ditambah air nyuruh bayar kagak terus jangan ngomongin doang jangan nggak boleh jangan ngomongin saya kemarin ada di Allah enggak, saya nggak butuh. Saya datang kemarin nyari di Allah. Kalau ada Allah udah dapat, pahala. Kalau redo pahala udah dapat tuh. Apa lu yang ceramah kalau yang nafsu? Sudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang sandaran ketiga agama orang kalau pengen yakin sama agama kembali ngaji, rajinin deketin Ustaz Anwar Salim. Ini Masya Allah mengaji ogah itu nggak boleh, apalagi mengaji itu depan biji mata. Disebut Rasul Raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah, kalau engkau lewat di taman surga idza marartum bi riyadil jannah, apa kata begitu tuh? Farta'u mampir bang. Kita lewat lagi taman surga, mampir, yang lewat suruh mampir. Taman surga apa? Ya pengajian kata Rasul. Kita lagi lewat suruh mampir, apalagi depan biji mata. Ini ada orang ngaku Islam seumur umur, baru pernah ngaji. Begitu mati baru dia diajiin. Seumur dia ngaku Islam, gak pernah sembahyang. Begitu mati, kita disembayangin. Ada orang ngaku Islam seumur umur, kagak pernah sholat, gak pernah ke masjid. Begitu mati, baru kita disolatin. Begitu pesen lagi, pimpinannya doanya biar ke surga. Ustaz enak aja mesen-mesen ngomong orang dalam. Ya kita ke masjid, kita ke musola itu kembali makanya buat kita juga. Kalau kata Sahibul Hikam, wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima yaqudu alaika. Sesungguhnya Allah memerintahkan begini, Allah melarang begini, lima yaqudu alaika. Kembali tujuannya buat kita juga. Kita ke masjid, kita musola, kita ngaji, tujuannya buat lu juga. Lalu buat siapa? Kita ke masjid kagak untung nggak pengurus masjid. Kita ke pengajian bukan buat ketua pengajian. Kita ke musola bukan buat ketua musola. Kita ke masjid, kita musola, kita ngaji biar kuburan kita enak. Amin. Ya Rabbal. Makanya biar yakin ke situ ngaji itu suruh pada ngaji. Insya ini mudah banyak begini nih ngaji baru biji. Nggak hitung parah, hitung biji banyak kan ini. Empat orang lumayan 8 biji. Wah, kalau ngomongin biji ya cepet nyambungnya. Kita ngaji mungkin banyak mudah nih. Ini berapa orang lo ngaji? Oh benar. Orang pengurus ngumumin udah 7 kali dan 5 kali udah ada yang nyambung. Musola ngaji nomor rebuk. Itu pengurus selalu ngumumin pada kelak bapak-bapak, ibu-ibu. Malam ini malam pengajian harus datang ke masjid, dapat 15 menit udah nyampe, pegang lagi ini bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini malam pengajian harap datang ke masjid, harap datang ke musola, harap datang ke majelis. Hampir setengah jam udah nyampe. Ini lagi pengurus ambil enak
Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid, Ustaz udah nyampe dia di pojok. Kalau Ustaz udah datang dari tadi udah harus rokok 3 batang. Murid belum dari nyampe kan lebih ada. Ada datang kucuk. Apa kata dia? Udah nyampe. Tahu lah. Lu udah 3 batang. Kita keburu nyampe. Lah kalau orang dulu ngaji coba dong. Lah guru udah nyampe, murid udah pada datang. Guru datang, murid pada diri. Ini sekarang kok nggak ada. Lo Ustaz dikerjain suruh muter apa? Makanya orang dulu berkah. Ame agamanya pada yakin, pada mantap. Orang sekarang aja pada goyong dengan gaya doang. Apalagi anak muda sekarang. Lo makan sok tahu. Begini yang keren. Bukan mau orang dulu ya, biar katanya makanannya norak, tapi berkah. Timbakan cemon sup, rengginang kopak. Tapi berkah. Kenapa emang kami agamanya kuat. Orang sekarang menang gaya doang. Makan menang gaya doang. Kentucky Fried Chicken dari Amerika. Pokal yang bukan Jepang. Hotdog dari Itali. Dia nggak pernah nanya itu ayam kira-kira dipotong pakai bismillah apa dijepit di pintu. Orang belajar ilmu agama, ilmu umum main. Nah, dengerin sampai yang ini pada tengkurap. Orang belajar ilmu fisika, ambil ilmu sorof, patokannya kalau ilmu fisika, kimia, matematik itu EQ tuh. Orang kalau EQ-nya rendah belajar matematika kesurupan. Yang sampai enak sama guru-gurunya. Tapi kalau belajar agama bukan EQ patokannya, bukan berkah. Kalau bahasa ulama yang pertama makanya ditamin suruh mahabbah, cinta, resep. Kalau kata orang Depok, resep sama kitabnya, resep sama pelajarannya, resep sama gurunya. Nanti kalau kita mahabbah terus bertambah mahabbah, nanti ada muncul khidmah. Kita mengabdikan diri kepada guru, khidmah. Guru apa terusin berkah di situ. Entah kalau udah khidmah, kalau kata ulama yang ketiga sotha, baru dibukain otaknya tuh. Makanya sering-sering bilang nggak ada istilah tolol permanen, nggak ada. Ya lu mah tololnya permanen, ada pakai spidol. Kalau ngaji kan ada istilah berapa banyak orang di pesantren. Ada yang pernah nyantri yang orang pesantren. Di pesantren begonya pakai kayu, bukan cuma pakai daging. Bego banget. Cuman karena dia resep sama gurunya, sama gurunya dijaga, hikmah sama gurunya, begitu turun ke masyarakat, lebih bisa terpakai di masyarakat. Futuhnya belakangan. Beberapa ada kejadian tuh. Dan yang ngalamin pesantren pasti punya teman yang begitu ada gitu. Jadi bukan pinter nih, ada yang dulu pesantren pinter, tahu begitu keluar tanpa tabak. Ada yang begitu. Nah, makanya dalam bahasa agama nggak bisa dia cuma pakai EQ, bukan, tapi keberkahan. Dan itu kita perlu yakin kuncinya. Insya Allah. Makanya kalau ngaji ada bahasa kata ulama barokatul ilmi, barokatul majelis mu'alim ilmi, barokatul majelis ilmi. Nih orang ngaji nih, ngajian Darul Khairat, anak muda khususnya, carinya 3 keberkahan. Apa itu? Yang pertama barokatul ilmi, keberkahan ilmu. Apa yang kita ngaji itu ilmunya keramat di situ. Dan kalau udah barokatul ilmi, kalau bisa guru ngaji apa kitabnya kita pegang. Guru ngajarin kasih fatu saja, kita pegang kasih fatu saja. Guru ngajar kitab Tijat Darawih, kita beli kitab Tijat Darawih, megang. Ustaz dulu biarin. Ustaz itu dikatain sama kawan kita, biarin. Banyak yang sudah ngaji kitab mundur, yang gondrong yang bego. Biarin. Karena kita udah yakin berkat, kita biarin bawa. Itu barakatul ilmi, keberkahan apapun kita ngaji, maka itu nurnya di situ. Al ilmu huwa nurullah. Ilmu agama itu nurnya Allah. Kita perlu yakin tuh. Makanya dalam kitab Ta'limul Ta'lim jangan katanya bawa Quran, bawa kitab fikih, itu suruh hadwa sodri sejajar rame dadain. Nah kitab nih suruh bawa begini. Apalagi Quran.
Orang sekarang lebokuran atau lebokuran begini doang, songong. Orang dulu tuh begitu, jangan katanya kitabnya orang dulu ame lekar, tahu lekar nggak? Lekar dulu saya masih ngaji masih kecil, lekar banyak namanya bocah, guru belum nyampe di luar Arabian, begitu Arabian guru ke teman ada yang langkai lekar, ketahuan guru ngomel, siapa yang langkai? Minta maaf, ame lekar suruh minta maaf, dulu tuh. Orang sekarang lekar didudukin buat settingan ya. Makanya orang berkata gitu tuh barokah ini tuh keberkahan ilmu. Yang kedua barokah mu'allim ini keberkahan dari guru. Kalau kata sebagian keterangan itu yang dimaksud mu'allim musannif penyusun kitab siapa? Oh kita ngaji kasih satu saja, kita ngaji kitab Safinah. Oh berarti saya Salim bin Sumayyah Al-Hadrami. Oh saya Nawawi semua dibacain Fatihah. Kita ngaji kita Fathul Qorib, oh berarti Syafi'i sudah bacain Fatihah. Kenapa? Itu yang nurani nurani beliau. Yang dimaksud mu'alim pangeran, gurunya udah ada. Makanya kalau kita ngaji diajarin cium tangan guru, lawan sama guru belum duduk, kita duduk diri dulu, guru tahu. Kenapa memang? Karena saking keramat itu nurnya dari situ. Makanya kalau di pesantren tuh, masya Allah. Air guru orang pada rebutan. Sekarang maknya wasiatin entah kalau guru minum lu jangan minum, guru TBC jangan berkah tuh saking begitu tuh apa yang buat guru itu buat guru apalagi buat guru ini. Oh itu banyak cerita banyak. Yang ketiga barokah majlisil ilmi, keberkahan majelis ilmu. Di mana ada orang ngaji itu tempatnya berkah, di musolanya berkah, di masjidnya berkah, di rumah ibu rumahnya berkah. Makanya pernah di kampung saya dikatain sih orang pada berantem, gua kira rebutan apa? Rebutan pengajian. Di rumah mulu rumah gua dong. Begitu tuh dulu. Sekarang orang sampai kagak mau ada yang ngacung dikocok. Besok bulan ini diam kata ketua pengajian, yaudah kocok dikocok begitu keluar ya gua tekor berkahnya mau yakinnya kagak ada susah barokah tuh majelis ilmu itu keberkahan di majelis di mana aja. Makanya saya sering bilang sama santri yang bego-bego dengerin santri dengerin ini ada keberkahan udah nggak usah pakai tanya jadwal tiket, pokoknya asal ada foto bersihin, ada kotor ambil sampah. Kenapa? Udah berkah barokah tuh majelis ini insya Allah. Nah ini pentingnya buat pengajian. Jadi sekali lagi bahwa majelis Darul Khairat kita perlu bersyukur ada majelis di sini di kampung kita bersyukur ada guru yang masih mau ngajarin cari keberkahan sumber berkah udah nyampe tinggal kita datengin insya Allah. Dah cukup kita mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakuin yang kita laksanain pada malam semua ada manfaatnya dunia akhirat insya Allah. Saya kalau ada berkahnya ini berapa banget yang biasa begini lebih sebab itu banget itu lampu ada terang-terang cuma sunnah itu. Nah kalau begini sayang kalau kita nggak ada keberkahan ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan semua khusus sahibul majlis, khadimul majlis, semua ashabul majlis, semua para pecinta majlis Darul Khairat, semua jamaahnya, pengajiannya, ustadznya, gurunya mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan insyaallah majlis Darul Khairat diberkahi dunia dan akhirat. Semua yang ngaji di tempat ini mudah-mudahan insyaallah ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ini adalah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan akhirnya mudah-mudahan insyaallah kita insyaallah termasuk orang yang nanti mati dalam keadaan fitrah. Karena PR kita sekali lagi yang saya garis bawahi, dulu kita ke dunia dalam keadaan fitrah, sekarang kita punya PR bagaimana kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan dengan sabab cinta kita kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan menyebabkan
kita ke kuburan kita masing-masing dalam keadaan fitrah dan difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dunia akhirat. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari sini semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sudah memberikan sumbangannya, baik berupa uang, baik berupa tenaga, semuanya juga dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa kulli sholihatul hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وسهل بعض إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي الكريم أنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وبمعجزات سورة الفاتحة وببركة سورة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب الصحة، افتح لنا أبواب العافية، افتح لنا أبواب النعمة، افتح لنا أبواب الرحمة، افتح لنا أبواب البركة، افتح لنا أبواب السلامة، افتح لنا أبواب المغفرة، افتح لنا أبواب الاستقامة، واجعلنا وأهل بيتنا والحاضرين والحاضرات من أحسن أهل الخير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرب. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرب. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa